Memang bulan ini adalah bulan yang ketiga dari tahun 2017 dan kita sudah masuk pada minggu yang pertama dan tema pada bulan ini adalah mengenai work and ministry, a reflection of our love to God and people, atau bekerja dan pelayanan itu adalah refleksi cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama. Dan saya mau mulai sepanjang serial khotbah sepanjang bulan ini itu dengan tema yang pertama, judul yang pertama minggu ini adalah full tank atau penuh, tank yang penuh, tangki yang penuh. Kalau mobil saudara isi bensin, kita bilang sama petugas yang isi bensin, kita bilang full tank, artinya penuhin. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama. Saudara, betul bahwa pada bulan ini adalah bulan volunteer buat kita, di mana gereja kita sedang membuka kesempatan buat saudara-saudara yang memiliki satu kerinduan yang besar untuk bisa melayani bersama-sama. Gereja ini terbuka sekali dengan begitu banyak pelayanan dan betul saudara, sejak saya perhatikan 10 tahun ini, pelayanan yang ada dalam gereja kita ini semakin hari ini semakin banyak jenisnya gitu, model-model nih. Karena memang kita sedang melayani dunia ini dan dunia itu butuh pelayanan. Dan pelayanan yang diberikan bukan cuma sekedar pelayanan nyanyian di gereja, atau pelayanan khotbah di gereja, atau pelayanan asyir di gereja, atau pelayanan-pelayanan yang biasa kelihatan di dalam rumah Tuhan. Tetapi pelayanan itu juga kita lakukan di dalam yayasan kita. Kita punya yayasan misi yang namanya Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri atau HBLM. Dengan bahasa Inggrisnya juga House of Blessing and Love Ministry. Lalu kita juga punya pelayanan di Tunas Harapan, Yayasan Tunas Harapan. Dan itu ada sekolah di sana yang saudara tahu dari TK sampai dengan senior high atau SMA ya. Dan kita juga ada pelayanan di koperasi, kita juga ada pelayanan di sekolah musik, dan itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Dan ke depan memang kami sudah melihat dan kami bisa merasakan ada satu kebutuhan yang lain. Ya, saya nggak perlu sebutkan pada saudara apa kebutuhannya, tetapi Tuhan sedang menggerakkan semuanya ke sana. Jadi memang masyarakat kita membutuhkan pelayanan-pelayanan holistik yang bukan cuma sekedar pelayanan rohani di dalam gereja, tapi pelayanan-pelayanan dilakukan juga di tempat-tempat marketplace. Oleh sebab itu kami ingin terus membuka pada saudara yang rindu untuk melayani. HBLM khususnya itu adalah pelayanan misi dan sosial yang saya udah katakan kepada seluruh pengurus, luas banget sudah, luas banget. Kita membutuhkan ada insinyur di sana, maksudnya ada arsitek di sana, kita membutuhkan ada dokter di sana, kita membutuhkan ada ahli pertanian di sana, ahli peternakan di sana. Kita butuh begitu banyak hal untuk bisa melayani masyarakat ini. Oleh sebab itu saudara, pada bulan ini secara khusus kami semua para pemimpin di gereja ini berdoa biar ada saudara-saudara yang akan digerakkan oleh Tuhan, oleh setiap firman yang kita pelajari, saudara akan meresponinya sebagai satu tanggapan saudara terhadap firman Allah buat hidup saudara untuk bisa berkontribusi buat pelayanan-pelayanan tersebut. Nah, oleh sebab itu saya mulai dengan full tank pada hari ini. Tangki yang penuh, hidup yang penuh. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. By the way, sebelum kita baca firman Tuhan, sekali lagi boleh gak saudara? Kita kasih tepuk tangan buat yang melayani di bawah, yang parkiran itu. Dan mereka lihat kita loh sekarang. Mereka puji nama Tuhan, selamat melayani yang ada di bawah. Mereka tuh panas-panasan, saya ngerti banget. Dan bukannya cuma sekedar panas-panasan, kadang-kadang panas hatinya karena diomelin. Jadi panas-panasannya double, saudara. Panas dari luar hawanya, panas di dalam juga karena diomel-omelin. Tapi yang hebatnya adalah gini, mereka tetap cinta Tuhan dan cinta saudara. Ya, memang betul sih kalau saudara nggak ngerasain memang biasa aja paling pelayanan di situ gitu ya. Tapi memang itu luar biasa. Mereka mengatur supaya mobil bisa optimal di sana, mereka atur motor bisa optimal. Dan yang paling kerennya adalah kita berdoa biar nggak ada satupun di antara motor atau mobil yang hilang. Kita berdoa dan mereka jaga itu dengan baik. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, Efesus pasal yang ke-3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21, doa Paulus ada 3. Dia sebut gini, dia berdoa begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Supaya oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Yang kedua, aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus, agar orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu doa yang ketiga.
Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, setiap manusia, setiap kita, saya percaya, kita mau hidup ini maju, bukannya mundur. Setuju? Saya setuju, katakan yes. Maju, bergerak, itu butuh energi. Dan energi yang kita butuhkan, kalau mobil butuhnya bensin, yang kita butuhkan adalah energi dari Tuhan. Energi yang positif yang kita butuhkan itu memenuhi kehidupan kita. Kalau mobil, saudara, sebagus-bagusnya mobil, semulus-mulusnya, sekinclong-kinclongnya mobil, kalau nggak ada bensinnya tetap mati. Artinya nggak bisa bergerak. Jadi bensin itu perlu banget, saudara. Tangkinya perlu penuh dengan bahan bakar. Demikian dengan kehidupan kita. Tetapi Tuhan sendiri juga, bukan cuma saudara dan saya yang mau kehidupan kita maju, kehidupan kita berkembang, kehidupan kita menghasilkan buah yang banyak. Itu yang Tuhan mau juga. Tuhan mau supaya kehidupan kita itu terus berkembang dan bertumbuh. Bahkan dia katakan, Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kehidupan dalam kelimpahan itu adalah kehidupan dalam progres. Yang selalu dari hari ke hari itu bertumbuh terus berkembang. Dan life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi perjalanan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Ini semua kita udah tahu, ini nilai gereja kita. Dan kita percaya betul akan janji Tuhan bahwa kehidupan orang-orang benar adalah kehidupan yang terus naik dan bukannya turun. Yes? Saudara antusias? Tunjukkan antusias saudara dengan katakan amin. Yes, dan kita semua sedang berjalan menuju ke sana. Tetapi dalam perjalanannya menuju ke sana, kita sadar juga bahwa ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak hambatan-hambatannya, ada begitu banyak emosi-emosi yang membuat kita jadi negatif. Dan kadang-kadang, sering kali bukan kadang-kadang, itu menyebabkan bensin dalam level hati kita, bensin kita, energi kita itu turun. Baru saya mau kerja biar benar gitu ya, terus tiba-tiba ada orang-orang yang ngejengkelin di sekeliling saya. Wah emosinya naik, bensinnya turun. Dan tadi malam saya saksikan ini di kebaktian yang pertama tadi. Kemarin pagi kami majelis rapat, jam 9 kami rapat, lalu sampai jam 2, setelah beres jam 2 dilanjutkan lagi rapat yayasan. Jadi mereka rapat sampai sore tuh, kalau nggak salah sampai jam 5 lewat begitu. Tapi saya ikut sampai jam 3, karena saya bilang saya mau persiapan. Jadi dari pagi itu memang saya udah berdoa, rapat itu banyak banget yang dibahas gitu dengan berbagai macam permasalahan dan lain sebagainya. Dan itu membuat sebenarnya energinya turun tuh saudara. Lalu begitu udah beres jam 3 saya berdoa di kantor sendirian. Sambil baca firman, sambil berdoa dalam roh dan mendapatkan mimpi di alam roh karena saya tidur dan bermimpi, saudara. Dan di situ saya dikuatkan, saya disegarkan, saya bangun, berdoa lagi, baca firman lagi. Lalu jam 6 ada pertemuan dengan teman-teman yang dulu pernah pelayanan di Tunas Remaja bareng-bareng. Dan di situ saudara saya merasakan ada begitu banyak energi yang positif yang terjadi dalam ruangan tersebut. Saya dengar banyak kesaksian, saya dengar bagaimana yang dulu anak-anak ini unyu-unyu gitu saudara ya. Anaknya yang kayaknya dulu culun banget gitu. Termasuk saya sebenarnya dulu culun, tetapi sekarang tuh luar biasa, hidup mereka tuh udah hebat banget. Dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan mereka. Saya, istri dengan Epi, kami diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Nah begitu pulang saudara, sekitar jam 8.40 saya lihat karena di mobil itu 8.40 malam. Saya ajak Priscilla dengan saya, sedangkan Epi sama Rachel anak kami yang pertama. Nah, Epi duluan, saya belakangan. Nah begitu sampai di belokan CIMB, karena rumah kami di BNR. Jadi saya berpikir gini, kalau Epi lewatin Lawang Gintung jauh ke sana ke Bondongan, ke Batu Tulis Bondongan gitu, saya mau potong jalan ke Empang. Jadi lewat situ, sudah ngerti maksud saya? Saudara ngerti bahasa Indonesia? Oh, jadi begitu saya belok ke kanan itu, terus begitu sampai di Lawang Seketeng, macet saudara. Diem, stuck, serek. Lalu wah saya bilang sama Priscilla agak sedikit ngambek kelihatannya, karena dia diem. Tapi dia gak berani marah, dia gak berani ngomong. Saya bilang, Pris, papa salah ambil keputusan nih. Kita mesti mundur nih. Ya udah, akhirnya begitu saya mau mundur sudah angkot dari belakang ngebut. Oh, pas di belakang. Jadi begitu saya mundurin gitu bunyi, hampir nabrak dia. Oh, saya berhenti. Wah, nggak bisa mundur. Maju kena, mundur kena. Nyamping nggak mungkin. Wah, saya bilang, aduh, salah ambil keputusan. Oh ya udahlah, akhirnya maju sedikit-sedikit keluar di Empang situ sudah di mana tuh di
mau ke Empang Bawah itu kan keluar dari Lawang Seketeng. Itu stuck dari Pasar Bogor sini ke arah bawah situ stuck sudah. Panjang banget mobilnya. Dan angkot di situ banyak banget. Dan di situ saya dapat ilham buat khotbah hari ini. Pengen buka kaca nih, pengen neriakin supir angkot. Aneh ya kalau sama supir angkot kenapa jadi negatif bawaannya ya. Tapi sebenarnya nggak perlu sih saudara, kenapa? Karena tangkinya kosong. Dari pagi udah capek soalnya. Tapi yang saya mengucap syukur adalah begini, waktu saya di saatku tak berdaya, jam 3 ku berdoa, sambil tidur dan baca Alkitab, dan sampai jam 6, saya dipenuhi oleh kebaikan. Dan yang hebatnya adalah jam 6 sampai jam 8.40 itu, saya ngedengar banyak kesaksian dari teman-teman saya yang dulu pelayanan di Tunas Remaja, yang menguatkan saya, menghibur saya, memberikan pengharapan buat saya bahwa ada masa depan buat kehidupan kita. Dan di situ saya dipenuhin. Jadi begitu sampai macet-macet kayak begitu, nggak ngotot-ngotot amat sih, pengen teriakin gitu, tapi ngapain sih? Penuh. Karena dipenuhin. Bayangin gak saudara? Berapa banyak di antara saudara yang hidup pada saat ini, saya nggak tahu berapa banyak. Yang hidup saat ini dalam kondisi tangki hidupnya kosong. Sehingga waktu ada orang, waktu ada sedikit aja ada omongan, kelihatannya gemukan ya, tersinggung langsung loh. Padahal cuma ngomong gitu, kelihatannya gemukan ya, langsung marah. Karena, nah ternyata saudara, kita jangan gini loh, kita jangan cepat menghakimi orang yang cepat marah, yang cepat tersinggung. Kita mesti tahu dulu, tangkinya tuh pasti lagi kosong. Kenapa? Tadi pagi bangun kesiangan. Cepat-cepat buru-buru, nggak mandi, nggak sikat gigi juga lupa. Jadi begitu sampai naik angkot atau naik bus atau apapun juga, terus tiba-tiba ada orang yang nyingkir dari dia dan merasa tersinggung. Terus udah sampai di kantor, lupa tugas yang hari itu dibawa, bosnya udah nunggu, nggak kebawa ke rumah dari rumah. Sudah bisa bayangin, pas mau makan siang, lupa bawa dompet, nggak punya duit. Tapi begitu diteleponin sama istrinya, terus istrinya bilang gini, "Pak, jangan lupa bayar tagihan, jangan lupa bayar air, jangan lupa bayar listrik, jangan lupa bayar angsuran, jangan lupa tagihan, BCA udah jatuh tempo, Pak." Betul gak? Sudah ngerti maksud saya? Dan begitu sampai sore mau pulang, karena dompetnya ketinggalan sama minjem duit sama temen yang tadinya sering dia sendiri pinjemin, ternyata temennya nggak mau minjemin, temennya bilang gini, "Gue lagi nggak punya duit," temennya langsung pergi. Itu dongkol, minta ampun. Begitu nyetop angkot, supir angkotnya lagi selengean. Begitu ngeliat supir angkot selengean, itu bensinnya habis. Bensinnya habis. Begitu bensinnya habis, ada yang lagi duduk di sebelahnya bilang gitu, "Kelihatannya gemukan ya." Wah itu, meledak semuanya saudara kan. Nggak habis, wah langsung. Kenapa? Karena udah kosong. Sudah ngerti maksud saya? Pernah ngalamin? Wah pura-pura. Saya yakin saudara ada banyak yang pernah ngalamin itu. Dan itu yang disebut dengan perjalanan kita untuk menuju kepada kedewasaan. Perjalanan kita untuk menuju kepada keberhasilan. Perjalanan kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Itu membutuhkan energi. Dan energinya kalau setiap hari terkuras dan saudara nggak pernah isi bensin. Saudara bisa bayangkan besok punya masalahnya yang berikutnya. Padahal yang hari ini udah mulai kosong. Nggak diisi juga, besok lagi akhirnya apa? Ini yang terjadi saudara. Saudara jangan heran kalau ada orang-orang sementara yang sedang bekerja, yang melayani gitu ya. Bawaannya marah, bawaannya jengkel, bawaannya emosi. Sedikit-sedikit tinggi suaranya. Marah, tersinggung, cepet banget tersinggung. Aneh, kenapa cepat tersinggung? Padahal orang ngomongnya juga biasa aja. Kenapa cepat sakit hati? Luka hatinya, kenapa? Kok gua melulu, kerasa jadi korban terus kehidupannya. Itu pertanda orang yang tangkinya lagi kosong. Dan saat seperti inilah kita membutuhkan isi bensin. Dan isi bensinnya cuma ada dua aja saudara. Yang Paulus katakan kalau dalam doanya Paulus, dikuatkan dan diteguhkan dalam batin. Aku berdoa supaya engkau dikuatkan dan diteguhkan di dalam rohmu. Oleh rohnya Tuhan di dalam batinmu, kata Paulus itu yang pertama. Yang kedua supaya engkau memahami betapa lebar, panjang, gak habis-habis. Wah luas banget kebesaran kasih Tuhan, kebesaran kebaikan Tuhan, kebesaran panjang sabarnya. Begitu luar biasa Tuhan kita tuh, sehingga kita sendiri overwhelmed. Wow, gak ada alasan kalau kita masuk ke dalam kelebaran dan kebesaran kasihnya Tuhan. Gak ada alasan sekali lagi untuk kita tersinggung. Karena yang tersinggung karena dia hidup di dalam kesempitan. Kalau saudara sempit, saudara gampang nyenggol, gampang tersinggung namanya.
Kesinggung kan? Tapi kalau saudara luas, saudara nggak usah takut kesinggung. Karena saudara hidup dalam keluasan hati, dalam keluasan pikiran. Dan itu yang menjadi doanya Paulus supaya hidup kita itu diperluas dengan pengetahuan akan kasih Tuhan yang begitu luas itu. Lebar, dan pada akhirnya ini yang saya membahas buat saudara. Yang ketiga dia katakan, aku berdoa supaya kamu sekalian dipenuhi oleh seluruh atau segala kepenuhan Allah di dalam dirimu. Kepenuhan Allah di dalam dirimu. Saudaraku, kalau kepenuhan Allah, artinya Allah tuh penuh di dalam kita. Mari belajar kenal Tuhan deh. Saya coba lagi selidikin ayat ini, lalu saya coba kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah, Allah tuh seperti apa? Saya ambil dari dua aja saudara supaya kita lebih gampang mengunyahnya. Yang pertama adalah dari kepribadiannya Tuhan. Kepribadian Tuhan itu adalah kasihnya, kesabarannya, kebaikannya, kemurahannya, kesetiaannya, panjang sabarnya itu balik lagi. Penguasaan dirinya Allah, ketekunannya Allah. Saudara bisa bayangin kalau pribadinya Tuhan ini memenuhi kita. Coba renungin sebentar ya saudara. Memenuhi hati kita yang kosong. Yang udah kecapean, yang udah kesedot banyak gitu. Dan semua kebaikan, kasih, kemuliaan Tuhan, kebesarannya Tuhan, kesabarannya Tuhan. Semua panjang sabarnya dia, panjang kasihnya dia, panjang ketekunannya dan lain sebagainya. Itu karakternya Tuhan atau pribadinya Tuhan ada di dalam kita. Memenuhi kita. Itu gak gampang tersinggung. Gak gampang marah, gak gampang kesedot. Tadi pagi ini saya saksikan juga. Ini hal yang biasa. Saya gak mempersalahkan mama saya tadi pagi, waktu bangun pagi. Udah cepet-cepet beres-beres, udah berdoa, udah persiapan lagi, udah renung, udah bikin beberapa catatan tambahan. Lalu udah mandi beres, itu pergi keluar mau ke gereja tadi pagi. Nah begitu tadi pagi kira-kira jam 5:30 lewat sedikit gitu. Waktu masuk mobil, udah masuk di mobil, mama masuk bawa tasnya gitu. Terus mama begitu duduk, terus mama bilang begini. Tunggu bentar, ada yang ketinggalan. Oke, langsung dia lari, jalan, bawa kunci. Lama gitu ya, saya tungguin. Tapi saya sambil berdoa, sambil persiapan, sambil ngerenung, sambil mikir. Dalam hati saya sih begini, saya gak mau terlambat nih. Gereja saya gak mau terlambat. Terus mama lama amat ya. Udah begitu beres, dia masuk lagi. Dia kunci pintu segala macam, dia masuk, dia duduk, dia pegang tasnya. Terus dia bilang gini, kok gak ada ya? Apa sih mah? Handphone mama ketinggalan, bukan ketinggalan, tadi ketinggalan. Terus mama masuk, kok gak ada ya, nyari-nyari di mana-mana gak ada. Terus gimana? Udah jadi rada lama nih sebenarnya. Terus gimana? Terus dia buka tasnya. Ini ada katanya. Padahal tasnya ada di situ dari tadi. Ini ada. Jadi itu ada beberapa menit sebenarnya agak terlambat jadinya akhirnya pergi. Nah maksud saya begini loh saudara. Ini kan hal yang biasa. Setiap orang bisa lupa. Tapi saudara tahu kalau saya kosong tadi pagi, khotbah pagi jam 6 tuh gak damai sejahtera kayaknya. Cuman gara-gara apa? Handphone yang ada di situ dibilang ketinggalan di rumah. Of course, I love my mom. Saya nggak nyalain mama saya karena saya juga bisa seperti itu soalnya. Tapi saudara ngerti maksudnya? Kalau saudara lagi kerja, saudara suami istri ini nungguin, suaminya udah nungguin gitu, istri masih. Lap lagi, dilap lagi. Tadi warnanya kuning nggak cocok, sekarang warna hijau kayaknya gini. Gini lagi, padahal ini udah terlambat nih mau. Saudara ngerti maksud saya? Sama, saudara yang pergi ke Jakarta juga kalau lagi macet, beda. Saya seneng banget, ada Andi Iskandar di sini, saya nggak tahu Andi Iskandar apa enggak. Andi Iskandar waktu itu pernah khotbah di ibadah yang keempat. Macetnya luar biasa dia bilang, tapi dia dengan enak aja dia setel CD khotbah, lalu dia dengerin situ. Dipenuhi oleh semua hikmat Tuhan, sementara lagi macet-macetan. Saya juga sering lakukan itu, ngalamin hal seperti itu waktu macet-macetan justru dengerin aja khotbah. Justru di situ dipenuhi oleh sesuatu yang baik dan bahkan pada akhir bisa bilang gini, kok jalan? Kenapa mesti jalan ya? Biar aja macet. Karena saya mau denger lebih banyak lagi. Sudah ngerti maksud saya? Walaupun dalam kondisi yang gak nyaman sekalipun dalam kehidupan kita, kalau kita penuh, kita tetap bisa merasa sukacita. Itu yang disebut kita penuh dengan sukacita sorga. Kita penuh dengan sukacitanya Tuhan. Jadi gak akan pernah habis saudara. Panjang sabarnya Tuhan buat kita. Kalau dia memenuhi kita dengan panjang sabarnya, sabar kita juga jadi panjang.
Kalau dia penuhi kita dengan kasihnya, kasih kita jadi panjang. Nggak gampang-gampang amat gitu jadi tersinggung. Nggak gampang-gampang amat jadi emosi. Nggak gampang-gampang amat jadi marah. Dan itu seringkali kejadian dalam kehidupan sehari-hari kan, sudah dalam rumah. Kehidupan sehari-hari di kantor. Bahkan kehidupan sehari-hari dalam pelayanan di gereja. Satu saat kami lagi pergi pelayanan ke Malaysia dengan New Life. Lalu waktu itu saya lupa ada berapa orang. Jadi di tempat GSJ Putra Aman waktu itu, di Assemblies of God Putra Aman di Kuala Lumpur, Pastor Brian Ranjan waktu itu ngomong sama saya dan ada satu staffnya. Dia bilang begini, Rif, hebat ya, tim New Life tuh hebat banget. Tadi saya tahu tuh ada yang salah main tuh. Tapi anehnya mereka semua pada, begitu ada yang salah bukan langsung. Enggak begitu, sudah atau enggak nyerong gitu langsung marah gitu, enggak. Malah begitu yang salah itu langsung pada keketawaan. Enjoy sudah, enjoy banget. Pelayanan dari hati yang penuh, enjoy. Tapi pelayanan dari hati yang kosong, begitu ada yang salah sedikit juga langsung dipelototin. Stop, salah, ulangin dari awal. Itu kalau kosong, saudara. Karena apa? Orang yang kosong selalu nuntut. Nggak mungkin bisa memberi. Cuma orang yang penuh yang bisa memberi. Dan pelayanan is a matter of giving, not taking. Bukannya ngambil, tapi memberi, saudara. Dan nilai itu yang saya lihat dari teman-teman New Life, kalau kami berangkat misi kemana-mana, mereka enjoy aja tuh. Kalau ada yang memang tegang, kadang-kadang suka, ada yang gugup, ada yang ini. Salah, jadi biasa. Justru sebenarnya, kalau kita bisa sempurna melakukan pelayanan kita jadi Tuhan. Tapi justru karena ada kelemahan-kelemahan yang saya bilang juga, Tuhan aku perlukan Roh Kudus, aku perlukan Engkau. Aku banyak kelemahan Tuhan, tapi aku percaya bahwa waktu aku layani dengan hati yang sungguh-sungguh bisa memberi aja. Itu udah cukup sebetulnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah hati kita penuh? Saudara kerja di kantor, saudara jadi mahasiswa, saudara jadi apa aja. Kalau hati kita penuh dengan kasih Allah, kalau hati kita penuh dengan damai sejahteranya Allah, kalau hati kita penuh dengan kesetiaannya Allah, kalau hati kita penuh dengan ketekunannya Allah, ketenangannya Allah, kebaikannya Allah, penuh aja saudara. Saudara gak akan pernah jadi kepo. Saudara gak akan pernah jadi, kayaknya bawaannya kok jadi gak damai sejahtera. No, justru damai sejahtera Allah penuh di dalam kita. Makanya kenapa Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau dipenuhi oleh segala kepenuhan Allah. Saudara bisa bayangkan sekarang, itu baru dari kepribadiannya. Bagaimana dengan kemampuannya? Allah kita adalah Allah sang kreator. Saya suka dengan khotbah ini. God is the creator who creates creation creatively. Allah kita adalah sang kreator, pencipta yang menciptakan creation ciptaannya creatively dengan cara yang sangat kreatif. Satu kata aja sebenarnya semuanya, cuma dalam bentuk yang berbeda-beda dan satu kata itu kalau ditarik garis lurus adalah kreatif. Pelayanan yang penuh, kalau kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, pelayanan dimanapun, sudah di kantor, sudah di perusahaan, sudah di tempat kuliah, sudah di mana aja, sudah ada di sekolah, apa aja yang sudah lakukan, termasuk di gereja ini, seharusnya kreativitas Allah itu keluar dari kita. Karena waktu kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, termasuk kreativitasnya, maka yang keluar juga jadi kreativitasnya. Sudah setuju dengan saya? Oleh sebab itu kenapa Paulus berdoa biar semua kita dipenuhi oleh kepenuhan, segala kepenuhannya Allah di dalam kita. Allah juga adalah Allah yang excellent, Allah yang selalu pay attention to the detail. Dia selalu ngelihat yang detail-detail. Dia selalu menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat rapi, dengan sangat tersusun. Saya cuma bayangkan betul kalau Tuhan yang seperti itu memenuhi hidup saya, maka pekerjaan saya, pelayanan saya yang saya berikan semuanya adalah pelayanan yang detail, yang terbaik yang bisa diberikan. Sehingga setiap orang yang dilayani akan ngerasa hidupnya terbangun. Akan ngerasa dapetin manfaat dari pelayanan orang tersebut. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang mau menjadi bermanfaat kehidupannya? Boleh angkat tangan saudara. Yes, kita mau semuanya bermanfaat, saudara, bermanfaat. Tapi untuk menjadi bermanfaat, kita mesti jadi positif. Untuk menjadi positif, kita memiliki doa. Sebetulnya seperti doa Rasul Paulus. Biarlah aku dipenuhi oleh kepenuhanmu ya Tuhan setiap hari, setiap saat. Punya daya cipta, punya kreativitas yang baik, punya excellency yang luar biasa. Mari penuhi tangki hidup saudara dan saya dengan bahan bakar yang benar. Yaitu kepenuhan Allah.
Karena seringkali orang waktu dalam keadaan kosong, dia ngisi bensinnya dengan bensin yang salah atau ngisi bahan bakarnya dengan bahan bakar yang salah. Kita udah tahu sekarang bahwa ngisinya hanya dengan bahan bakar yang benar, maka kita akan jadi benar hidup kita. Tetapi ada banyak orang yang mengisi kekosongannya, mengisi kehausannya dengan cara yang salah. Walaupun memang saya nggak larang kalau ada orang yang lagi stres gitu ya, kayaknya lagi berbeban berat gitu. Ada orang yang bawanya makan, saudara. Betul. Ngelihat apa aja jadi enak. Ada orang-orang yang sementara lagi dalam keadaan stres, dalam keadaan yang kayaknya terjepit, dalam keadaan yang kayak berat banget hidup ini ya. Dalam keadaan kosong, kayaknya terkuras habis, tenaganya, energi terkuras habis. Lalu pergi ke tempat yang lain yang dia bisa dapatkan kesenangan sementara aja, tapi nggak pernah dapat kesenangan yang kekal. Makanya saya mau tawarkan kepada saudara pada siang hari ini seperti yang Yesus tawarkan. Ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus firmankan kepada mereka yang dalam keadaan yang sepertinya kering, dalam keadaan yang sepertinya kosong pada hari ini. Saya mau dipenuhi Tuhan, saya mau kembali dipenuhi oleh Roh Allah, saya mau kembali dipenuhi oleh hadirat Tuhan, saya mau kembali dipenuhi oleh kepenuhan Allah supaya waktu melanjutkan kehidupan ini bensin saya penuh. Kalau bensin saya penuh, apa aja yang saya kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena itu yang firman Tuhan janjikan. Yang pertama yang Yesus tawarkan adalah Matius 11, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 yang terakhir. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sudah perhatikan? Ada satu undangan yang Yesus berikan kepada kita. Undangan yang Yesus berikan kepada mereka yang lapar dan haus atau yang kosong saat ini kehidupannya. Yang kayaknya udah dry out, itu udah kering banget. Aduh, saya mesti dicas ulang nih. Hey, jangan cas di tempat sembarangan. Cas hidup saudara, datang kepada Tuhan. Dan ini yang saya sampaikan. Ini saya sampaikan tadi pagi yang saya juga gak pernah kebayang sebelumnya. Tapi tadi pagi saya agak sedikit merubah khotbah saya dengan mengatakan seperti ini. Kalau Yesus undang saudara, jangan gak datang. Karena di dalam undangannya terdapat kelegaan daripadanya. Nah cuma yang jadi masalahnya kan begini saudara. Kalau berapa banyak di antara kita kalau lagi ada masalah justru malas ke gereja. Berapa banyak di antara kita kalau lagi ada tekanan itu jadi malas berdoa. Bukannya datang kepada Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Coba saudara lagi marahan sama istri atau suami saudara, terus saudara bilang begini, gua gak mau berdoa. Loh, yang rugi siapa gitu? Karena bukannya mendekat kepada Tuhan, karena memang undangannya adalah marilah datang kepadaku kata Tuhan. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu janjinya Tuhan saudara. Siang ini gak tahu saya bicara kepada siapa, tapi ada di antara saudara yang tangki hidupnya lagi kosong. Dan saudara sedang mencoba untuk lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan mungkin saudara lagi bilang begini, lihat minggu ini, kalau gue gak dapat jawaban dari Tuhan, gue pergi. Siang ini jawabannya ada, datang buat saudara. Saya gak tahu kepada siapa saya bicara, entah yang di balkon, entah di bawah balkon, entah yang depan sini. Saya gak tahu kepada siapa saya bicara. Tetapi yang pasti adalah Tuhan sedang mengundang saudara untuk datang kepadanya. Kalau engkau diundang sama Tuhan, jangan justru engkau lari padanya. Bahwa dalam hidup ini masalah gak akan pernah stop. Masalah kelas 1 selesai waktu saudara lulus kelas 1. Tapi begitu saudara masuk kelas 2, saudara welcome pada masalah yang baru. You're welcome pada masalah yang baru. Waktu saudara menang di masalah kelas 2, saudara bisa lewatin masalah kelas 2, bye-bye. Begitu saudara ngadep ke sini, ada masalah lagi kelas 3. Dan saudara kita gak akan pernah selesai dengan masalah kita. Dan itu yang Yesus lagi katakan dalam Matius 11, 28, 29. Kalau boleh ada kursi saya pinjam. Tuhan bilang begini, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan kata lain, saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Saya
nggak nyiapin soalnya. Anyway, saya lagi berbeban berat nih. Vin, jangan tinggalin saya, Vin. Berat nih. Waktu saya berbeban berat. Ini mimbar bagus banget nih. Tuhan, berat. Terus Yesus bilang begini. Vin, jangan tinggalin saya. Tuhan, jangan tinggalin saya, datanglah. Waktu dia bilang, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih dan berat. Aku lepaskan ini sama Tuhan. Lega gak saudara? Lega, wah saya bisa. Terima kasih. Jangan dulu, kamu di situ dulu. Ya. Kita memang gak pernah latihan buat ini. Lalu ayat yang ke-29-nya bilangnya apa saudara? Waktu kita diberikan kelegaan, ayat 29 bilang gini, pikulah kuk. Matius 11 ayat 2 itu, ayat 29. Lalu setelah kita diberikan kelegaan, terus dia bilang gini, pikulah kuk yang kupasang. Aneh. Udah lega, dikasih sama Tuhan, saya udah enak. Kenapa sekarang disuruh duduk lagi sama Tuhan? Pikulah kuk yang kupasang padamu. Dan belajarlah padaku. Pikul lagi kuknya. Tuhan, mana kuknya? Dikasih lagi kuknya. Disuruh ngangkat lagi. Berat Tuhan. Mari datang kepadaku, diambil lagi sama Tuhan. Berdiri lagi. Dan dia bilang gitu, udah bebas, udah lega, udah rada enakan, udah duduk lagi, pikulah kuk lagi. Dikasih lagi kuknya. Tadi kuk kelas 1 udah beres, sekarang kuk kelas 2. Ini kuk kelas 2 udah beres, udah saya kasih lagi sama Tuhan. Dikasih kuk kelas 3. Kuk kelas 3 beres, dikasih sama Tuhan. Dikasih kuk kelas 4. Dikasih kuk kelas 4 beres. Dikasih kuk kelas 5. Dikasih kuk kelas 6. Dikasih kuk kelas 7. Ini kelas 7 udah berat banget. Begitu saya beres, tiba-tiba saya udah kuat ngangkat 70 kilo. Yang sebelumnya saya cuma kuat ngangkat 10 kilo. Dan sebenarnya Tuhan lagi ngajarin kita sebetulnya, masalahmu gak akan pernah stop. Engkau terus-menerus membutuhkan bensin. Dan pada saat bensinmu habis, datang kepadaku. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu kamu terisi lagi bensinnya, continue your journey, lanjutkan perjalananmu kepada kemuliaan yang berikutnya, dan gak kerasa nanti waktu engkau berjalan dari satu tempat kepada tempat yang berikutnya sambil ngangkat beban kuk yang Tuhan taruh kepada diri kita, maka lama-kelamaan kita gak akan sadar bahwa ternyata saya udah SMP kelas 1, udah gak lagi SD kelas 1. Dan saya udah berdiri kuat ngangkat 70 kilo, yang tadinya saya cuma kuat ngangkat 10 kilo. Tuhan gak mau anak-anaknya letoy. Tuhan mau anak-anaknya kuat secara iman. Makanya kenapa dia bilang, it's okay, kamu kehabisan bensin, wajar. Kayak handphone kehabisan baterai. But apa yang kamu lakukan kalau kehabisan baterai? Bukannya dijauhi dari sumbernya, justru engkau harus mendekat kepada sumbernya. Karena sumbernya akan memberikan kelegaan kepadamu. This is our God. Inilah Tuhan kita. Jangan isi bensin saudara di tempat yang salah. Isi bensin saudara, penuhi bensin saudara di tempat yang benar. Dan tempat yang benar namanya Yesus Kristus yang waktu dia bilang, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kamu kelegaan. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara lagi ngerasain, Tuhan berat banget hidup saya. Nggak bisa lepas, kayaknya kok begini-begini lagi Tuhan. Capek banget, saya udah habis banget, energi saya terkuras banget. Siang ini waktu yang terbaik buat saudara untuk datang kepada dia. Saya nggak tahu seberat apa hidup saudara. Tapi selalu ada tempat di mana kita bisa lepaskan beban itu. Dan waktu kita lepaskan, kita lega. Tapi ingat, Tuhan mau ajar kita bukannya untuk hidup nyaman tanpa masalah. Dia mau ajar hidup kita untuk hidup kuat melewati masalah. Isi bensinmu baik-baik. Dan perhatikan dashboard bensinmu baik-baik. Kalau memang udah mulai kosong,
it's time for you to get or take a rest. Istirahat sebentar. Datang kepada Yesus. Dan dia akan memberikan kelegaan, kekuatan yang baru untuk menjalani perjalanan yang berikutnya. Yang kedua, saya mau tutup dengan ini. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Pada hari yang terakhir, pada hari raya yang terakhir itu, puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berapa banyak saudara yang haus akan Tuhan pada pagi hari ini juga. Saya pikir settingan seperti ini adalah settingan yang tepat buat kita untuk dipuaskan oleh Tuhan. Apa rasa haus saudara? Oke, kita pikirkan, jangan pikirkan dulu masalah pekerjaan, prestasi dan lain sebagainya. Isi aja dulu hidup kita dengan kepenuhan roh di dalam kita. Dipenuhi oleh segala kepenuhan Allah. Yang kedua, Yesus tetap undang, datang kepadaku kalau kamu haus. Tapi yang uniknya adalah begini, dia nggak cuma sekedar penuhin kita. Kalau Roh Kudus masuk hidup dalam kehidupan kita, dia nggak cuma sekedar penuhin kita, tapi dia luberin kita, ngeluberin, jadi luber. Sehingga dari dalam kita akan keluar aliran-aliran air hidup yang pada akhirnya bukan cuma sekedar buat kita puas, buat kita hilang rasa haus kita, tetapi kita bisa ngasih minum orang lain juga. Dan pada akhirnya di situ kita bisa melayani. This is my point. Kalau kita haus, baiklah kita datang kepada Tuhan. Tapi dia gak akan cuma sekedar memuaskan dahaga hausnya kita. Tapi dia juga akan memenuhi kita dengan air hidupnya. Sehingga kita bisa melayani dan memberikan orang lain minum. Dan disitulah panggilan kita sebagai gereja untuk melayani orang lain. Gak mungkin kita bisa melayani orang di dalam kekosongan kita. Gak mungkin kita bisa melayani orang dengan sukacita, dengan melimpah kita layani orang lain. Sebelum kita sendiri terlayani dan sebelum kita sendiri dipenuhi oleh Rohnya yang kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Dan pada akhirnya saya tutup Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jauh lebih banyak dia sanggup lakukan buat kita. Jauh lebih banyak dia sanggup lakukan apa yang bisa kita doakan, apa yang bisa kita pikirkan. Karena doa dan pikiran kita sangat terbatas. Tapi yang Tuhan mau adalah begini. Waktu engkau datang kepadaku, engkau berdoa mungkin buat usahamu. Engkau berdoa mungkin buat hubunganmu. Engkau memikirkan, merenungkan strategi-strategi apa yang bisa membuat saya jadi semakin hebat, menjadi semakin maju, jadi semakin bertumbuh, jadi semakin besar. Strategi apa? Saya pikirkan. Dan sepinter-pinternya kita, saudara, Tuhan bilang begini, aku bisa lakukan jauh lebih banyak daripada itu. Seberapa banyak kamu mau sih? Seberapa besar hatimu terbuka dan punya rasa haus kepada Tuhan. Dan biar kehausan itu pada siang hari ini akan dipuaskan oleh Tuhan. Sudah diberkati? Full tank. Penuhi tangki saudara. Kalau kita kosong, kita nggak mungkin bisa melayani. Kalau kita kosong, kita nggak mungkin bisa memberi. Tapi kalau kita penuh, kita bisa melayani. Kalau kita penuh, bahkan meluber, kata firman Tuhan, keluar dari dalam dirimu air kehidupan yang gak pernah habis. Maka di situ kita bisa memberi buat orang lain. Kita bisa melayani orang lain dengan lebih baik. Datang kepada Tuhan. Saya gak tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang membutuhkan firman ini. Tapi firman ini buat saudara. Dan saya gak mengatakan ini dengan hikmat manusia. Saya mengatakannya dengan hikmat Tuhan. Saya mengandalkan hikmat Tuhan. Biar hikmat Tuhan yang akan bicara buat saudara pada siang hari ini. Biar hikmat Tuhan yang akan datang kepada saudara secara pribadi pada siang hari ini. Menghampiri saudara secara pribadi siang hari ini. Dimanapun engkau ada, Tuhan mau memuaskan engkau. Dimanapun engkau duduk, Tuhan mau datang. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara sebentar dan datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar, tutup mata saudara. Untuk waktu yang singkat sebelum kita tutup, saya mau bagi mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat,
Jangan lari dari Tuhan. Jangan pergi dari Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Karena dia lagi ngundang saudara datang. Come. Datang. Mari datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Engkau gak akan dibiarkan. Justru pada saat pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Justru pada saat kamu dicobai seperti itu, dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tapi jangan lari dari situ. Datang kepadaku. Aku akan beri kekuatan kepadamu. Kalau engkau haus, datang kepadaku. Karena dari dalammu nanti akan keluar aliran-aliran air kehidupan yang tidak akan pernah habis. Yang tidak akan pernah habis. Yang tidak akan pernah habis. Datang pada Tuhan. Tutup mata saudara semua. Tutup mata saudara. Jangan ada yang lihat kiri kanan. Jangan ada yang bergerak dulu sebentar aja. This is critical moment buat kita untuk dipenuhi oleh kelegaan dari Tuhan. Dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Supaya melimpah dari dalam kita keluar aliran-aliran air itu. Supaya kita bisa melayani orang lain. Supaya kita bisa memberi buat pasangan kita. Memberi buat suami. Memberi buat istri. Bukan nuntut, tapi memberi. Bukan nuntut, tapi melepaskan. Bukan narik, tapi memberikan. Karena saudara mempunyai lebih. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sedang engkau doakan. Daripada apa yang sedang kau pikirkan. Dia ada di sana dan memberikan jauh lebih banyak. Tiada seperti kau.